Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa kana hijratuhu lid-dunya ayusibuha aw imra'ata yankihuha wa hijratuhu ma hajara ilaihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa asqi sayyidal hasanata ta'buha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jamaah masjid Islamin rahimani wa rahimakumullah. Wa insyaallah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama di Ahad pagi pada subuh yang berbahagia ini, mari kita kembali mengajukan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ahad pagi yang berbahagia ini, di pekan pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menetapkan keimanan, ketakwaan di dalam qalbu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di Ahad pagi yang berbahagia ini juga masih berkenan menetapkan nikmat yang senantiasa kita harapkan setiap saatnya, yaitu menetapkan kesehatan di badan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pada Ahad pagi pada subuh yang berbahagia ini masih pula berkenan menetapkan kesempatan, berkenan menetapkan umur, berkenan menetapkan waktu kepada kita, sehingga dengan kesehatan, kesempatan, serta iman, banyak segala macam bentuk peribadatan dapat kita laksanakan dengan rasa aman, rasa nyaman. Manakala kita melakukan sholat wajib yang 5 waktu, manakala iman ada dalam hati kita, manakala kesehatan ada pada badan kita, manakala waktu dan kesempatan ada pada kita, tentunya kita bisa melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu dengan khusyuk, dengan tumanina, dengan tenang. Kalau kita rukuk ya tetap rukuknya, kalau kita sujud juga kelihatan sujudnya, bukan rukuk tapi tidak kelihatan rukuknya karena rukuknya terlalu cepat. Bukan dikatakan sujud, tidak kelihatan sujudnya karena sujudnya pun juga terlalu cepat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita nanti-nantikan, dan alhamdulillah doa kita di bulan Rajab, doa kita di bulan Sya'ban diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dulu kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah berlangsung selama sepekan. Apa yang perlu kita introspeksi? Adakah puasa yang sudah kita lakukan? Adakah yang Ramadan yang sudah kita lakukan ini benar-benar mampu Allah Subhanahu wa taala memberikan
peristiwa-peristiwanya kepada kita. Sudah seminggu kita sholat qiyam Ramadan, sudah seminggu kita puasa Ramadan, namun dalam hati kita mungkin tumbuh ada sedikit kekhawatiran, sedikit keraguan di dalam hati kita. Apa yang disampaikan Nabi ini ada pada saya atau tidak? Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira maka qadama min dzambi. Wa man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira maka qadama min dzambi. Itu ada pada kita modern. Maka 10 malam yang pertama, 10 malam di pertengahan, dan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, mari kita senantiasa memotivasi diri kita, nyemangati apa diri puasa kita, insya Allah benar-benar iman dan sabar. Yang Ramadan kita, insya Allah benar-benar iman dan sabar. Jadi ada keyakinan utuh di dalam hati kita. Rufi'olah mana qadama min dzambi, betul-betul akan kita dapatkan kalau iman dan sabar senantiasa menyertai show kita, menyertai tarawih kita. Ibu-ibu, bapak-bapak di jamaah kasih almanan, insya Allah demikian. Sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan. Nah, maka pada kesempatan makan pagi yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah. Bulan yang kita rindukan sudah kita dapatkan sekarang ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah dari Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk menguras tenaga kita, berlomba-lomba untuk menguras data benda kita, berlomba-lomba untuk menguras daya nalar pikir kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam, karena Allah yang tahu. Mungkin ini bulan Ramadan yang terakhir bulan Ramadan tahun lalu mungkin masih bersama dengan saudara-saudara kita, mungkin masih bersama dengan anak-anak kita, mungkin masih bersama dengan orang tua kita, dan ternyata di antara saudara-saudara kita ini sekarang ini tidak ada. Ya Allah, alangkah bahagianya di bulan Ramadan ini kalau saya makan buka bersama, saya makan sahur bersama seluruh keluarga. Kebahagiaan ini mari kita pikir kembali, mari kita tumbuh kembangkan lagi. Kalau Ramadan adalah bulan kebahagiaan, bulan Ramadan adalah bulan kedamaian, bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar kita rindukan datangnya. Makanya saat yang berbahagia ini kita ada belajar kami yang solihin, namun belajar dari beberapa pokok permasalahan yang hubungannya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya 4 golongan yang dirindukan surga. Bicara masalah itu, bicara masalah kangen, insya Allah di antara kita yang hadir di sini pernah merasakan bagaimana ada orang tua yang rindu kepada anak-anaknya, apalagi besok di saat satu Syawal. Bagaimana anak-anak rindu kepada kedua orang tuanya. Mau ongkos berapa puluh juta pun akan dia bayar asal saya ketemu dengan kedua orang tua saya. Asal kangen saya, rindu saya dengan kedua orang tua terobati. Meskipun hanya beberapa saat anak ketemu dengan orang tua, namun ternyata ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Allah yang berikan kasih sayang di antara kita. Allah yang berikan kasih sayang di antara orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, sehingga kerinduan-kerinduan itu terbayar. Ini yang terjadi jika jamaah sudah syukur yang berbahagia. Yang rindu itu bukan siapa-siapa. Yang kangen adalah surganya pun Allah. Yang kangen adalah surganya Allah. Maka mari kita pelajari satu persatu siapa saja kita golongan yang dirindukan di surganya Allah. Insya Allah kita dengan satu termasuk hamba Allah, maka Nabi sing dikangeni kali surganipun Allah. Ini kudu raga. Wong dikangeni kok ora gelem raga. Wong dikangeni kok ora gelem berjuang. Nah, dikangeni kudu berjuang. Kalau kita ingin dirindukan surga, monggo bareng-bareng berjuang.
berjuang. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat terindah yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Itu namanya surga. Keindahannya, kenikmatannya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim surat As-Sajdah ayat yang ke-17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surga memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita semuanya ini termasuk hamba Allah yang digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena kita berada di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antara sholat dan orang yang bertakwa ini satu hal yang kita pahami bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu hadir mengetahui di bulan Ramadan pada sum, jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak bisa dipisahkan dengan puasa. Karena puasa nanti yang akan membina, mendidik orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan surga hanya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita menjadi orang yang beriman dan ingin bertakwa kepada Allah, maka barang siapa yang hadir, yang mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasa. Puasa artinya juga kita ketahui. Jika jamaah masih taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak hanya manusia yang rindu surga. Awal ini insya Allah sangat-sangat merindukan surganya Allah. Namun surga juga demikian merindukan manusia. Tiap umat Islam tentu mendapatkan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat seperti di surga. Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan menjelaskan bahwa surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Artinya keberadaan surga memang menjamin kehidupan siapapun yang tinggal di dalamnya untuk mendapatkan kebahagiaan yang ada, kebahagiaan yang kekal. Surga merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ternyata yang lebih utama ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang bunyinya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mutmi'il ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Dengan melihat membaca hadis dari Ibnu Abbas ini sudah terbayang kira-kira apa ini patut nopo delek dikasih suami. Patut nopo delek Pak Bu. Nek dikandani anak-anak biasa Mas, dikandani bojo pun biasa Mas. Bahkan enten bojo korupsi kata kali itu. Enten Pak. Wong endi wong? Ada dari istri suami itu usahakan untuk menjadi istri suami yang dikandani oleh istri suaminya masing-masing. Dan ini kanan swarga. Di antara 4 golongan yang sudah sangat rindukan, yang pertama adalah alim Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sampai yang bakal sholat tarawih, kemudian sami
sudah baca Al-Quran. Maka mari kita manfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi al-hasanah. Wa hasanatu ismu amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Man qara'a harfan min kitabillah sing sapa sapane wong maca Al-Qur'an sinaosa sak huruf falahu bihi mongko tumrap dheweke satu kebaikan al-hasanah. Wal hasanatu isru amsalha. Dan satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan, satu jadi 10. Nabi melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak membaca alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ibu bapak di saat kita tidak sami habis sholat tarawih, kemudian sing bolong dari di sholat tarawih, kok. Tapi pak termasuk dan sholat tarawih ini berbarengan terus kamu. Ojo berposo, kalau yang sholat tarawih karena dua ibadah ini, yang satu ibadah sifatnya wajib, yang satu ibadah yang sifatnya sunnah. Dua-duanya mampu membuat Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Jadi nek poso ya kudu sholat tarawih, nek ora sampai masjid sholat tarawihnya piyambak. 10 malam pertama di bulan Ramadan masih Al-Quran stoknya kan. 10 malam pertengahan di bulan Ramadan masih Al-Quran. 10 malam terakhir di bulan Ramadan masih Al-Quran pertama. Meskipun sebagian besar jortan pol. Jadi Nabi menyatakan seperti itu. Maka kalau kita datang ke Masjid Al-Quran membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih, taksinya ada, makhluk hurufnya juga jelas, kok iso dirumorke tenan. Ojo-ojo ora kok diremong. Diremong itu rasa kok. Itu mendapatkan 10 kebaikan per hurufnya. Jadi tali Quran, orang-orang yang menjadi keluarga Allah. Allah itu punya keluarga di bumi, yaitu Ahlul Quran. Jadi nek awake dhewe kepengin dadi keluarganya Allah, ayo sregep mau Al-Qur'an. Siap apa siap ini? Kita lakukan waktu di bulan Ramadan. Sopo ngerti bulan Ramadan ini bulan ingkang kukasan tetapi to sebelumnya. Ya ora ono Mas. Kulo masih semangat di Mas. Alhamdulillah. Bakal tarawih baca Quran, bakal sholat subuh baca Quran, bakal sholat zuhur baca Quran, bakal sholat asar baca Quran. Mau ditarget berapa juz setiap harinya dipersilakan. Nek kepengin dadi orang yang dididikan surga. Oke, ini Pak. Jadi Allah itu punya keluarga. Nek keluarga ada di ini Allah punya. Kalau kita dengan sami termasuk keluarganya Allah, tidak menutup kemungkinan bahkan ada keyakinan awal dhewe kita semua ini jadi ahlu jannah. Ahlu jannah yang pertama talil Quran. Ini biasa ya ngomong ibu-ibu. Kalau saya tanya sudah berapa juz Bu selama seminggu ini, ada mungkin yang sudah 15 juz. Ibu-ibu, alhamdulillah, masya Allah, semangatnya luar biasa. Itu kalian bapak-bapak. Kalau tak harus masjid Pak, ngantuk. Padahal itu naik poso ya, saya tambah kebiasaan itu. Semakin banyak aktivitasnya, maka boleh juga di saat kita dengan sami aktivitas itu sambil mengerjakan apalagi surat Al-Ikhlas. Ibu sambil boleh apa di saat sore hari menyiapkan dengan kerja atau boleh mengerjakan dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat-surat Al-Ikhlas itu boleh. Jadi ahli Quran adalah satu di antara golongan yang dikandani suarga itu. Nek awal dhewe kepengin menjadi orang yang dikandani, bahasanya dikandani surga Allah, ayo do sregep maca Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran
Fa'innahu maka sesungguhnya Al-Quran itu yang akan datang di yaumil qiyamah di hari kiamat syafi'an sebagai pembela atau memberi syafaat li ashabihi bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi besok kita manakala dihisab oleh Allah, Al-Quran itu memiliki kita. Ini harus ada unsur keimanan di dalamnya, kepercayaan bahwa ini betul hadis Nabi. Ada keyakinan bahwa hadis ini adalah sahih, sehingga kita tidak sampai termotivasi semangat untuk membaca Al-Quran. Kita besok akan dibilang oleh Al-Quran tadi. Nah, orang-orang yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Orang-orang yang pantas iri hati. Kita tidak sampai itu boleh iri hanya kepada dua orang, lainnya juga boleh. Lakasada bisnatai, tidak boleh iri hasad ila bisnatai kecuali pada dua golongan. Golongan yang pertama, wa rajulun ma'atallahi malan wa huwa yufiqu ana-allahi wa ana-anahan. Wa rajulun ma'atallahi Al-Qur'an wa huwa, dan dia mempelajari Al-Qur'an ana-allahi wa ana-anahan. Jadi tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Yang pertama, orang yang diberi harta benda oleh Allah, dikai supir oleh Allah, dia menginfakkan harta bendanya itu ana-allahi wa ana-anahan. Orang peduli bengi, orang peduli kawan, nek jalan untuk kakak tak peduli. Jadi Pak terima. Apa itu boleh ini nek yang seperti Pak. Pria ini sugih, ganteng, prasojo, diktoyo, sebodoh. Nek ngomong itu sih. Siapapun di antara bapak ibu yang bukan pertolongan saya siap 24 jam. Dan yang kira bisnis mana? Untuk mobil mau dianggap jadi resi sakit. Untuk nanti dibayar sekolah SPP mau. Untuk itu mau itu yang kita tidak sampai ilmu. Yang ada hubungannya dengan Quran juga demikian. Dan semua yang oleh Allah diberi ilmu Quran, dia itu mempelajari Quran, mempelajari Quran dan mengamalkan isi Quran itu ana-allahi wa ana-anahan. Orang peduli malam, orang peduli siang, tidak itu selalu menyebarluaskan isi Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wakaf di lisan. Wakaf di lisan itu sing seneng jogo lisan. Nah, tali Quran sudah, nah ini ada keterangan. Yang kedua, yaitu wakaf di lisan. Orang yang diberi oleh Allah kekuatan untuk menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat. Bahkan banyak di antara hamba Allah yang di saat puasa Ramadan ini dia hanya mendapatkan juh wal ratus. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak bisa meninggalkan ini. Perkataan-perkataan yang kotor tidak bisa ditinggalkan. Sing biasanya mencaci maki dulur-dulure ya ora iso ninggalke. Sing biasanya menghujat sudut-sudut ya ora iso ninggalke. Lugu posone nang apa? Kejaba gur telan karo lu. Maka bahas di lisan niku penting sangat. Penting bagi kita jenazah itu bisa menjaga lisan kita jenazah. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti kita tahu, lisan adalah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Di akhirat besok, ada orang itu yang disebut dengan muflis. Para sahabat saat ditanya Rasul tentang muflis, ada yang mengatakan muflis itu orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar. Di rumahnya tidak ada apa-apa, Rasul itu muflis. Orang yang dalam setiap usahanya selalu bangkrut dan bangkrut. Bukan itu. Muflis adalah orang yang menghadap Allah dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya, dengan pahala haji dan umrohnya. Namun dia juga membawa apa yang disebut dengan dolim kepada orang lain. Maka kalau di dunia bisa dia hidup di dunia,
itu banyak berbuat boleh kepada saudaranya, banyak mencaci maki kepada saudaranya, maka di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, kalau nanti dipun elek-elek kalian bakti kok, meskipun kaji sholat maupun zakatnya komplit, kalau betul terima ya Allah, ganjaran itu digawe karo sing dielek-eleki. Elek-elek mesti putih ya Allah, kalau nanti diberengi, kalau betul tidaknya diarani tidaknya, kalau nanti ditutup ya Allah, kalau betul terima ya Allah, ganjaran ini sholat haji dan haji digawe ini. Elek-elek ya Allah. Kalau nanti ditunjuk ya Allah, kalau nanti ditutup kalian ya Allah, hati kalau ya Allah, ganjaran ini sudah boleh. Ya Allah, kalau nanti diperdagangkan bedakno ya Allah, jalanan dari ikan suke, terus bangun sebelumnya ya Allah, ngantos nyerempet tanah ya Allah, ganjaran ini tidak ini, ganjaran poso, sholat, zakat, infak, sedekah komplit kan? Nanti ganjaran ini kan sing enten sing protes ya Allah. Kalau nanti diapusi ya Allah. Dan katanya itu dia itu manakala jadi pejabat ajarnya ibu lo enten ini ya Allah. Ini katanya ngapusi ya Allah. Dari ganjaran ini sentek, elek dosa ini kok sing di elek aku sing diampuni Allah. Elek nanti diampuni. Begitu seterusnya. Karena ganjaran ini sudah habis, enak itu dosa joroke nek neraka. Maka kita merasa harus pandai-pandai jogo lisane awake dhewe disiapake napa malih bulan Ramadan. Lah niku kayak di bulan Ramadan ini harus ekstra menjaga perasaan, ekstra menjaga mata, menjaga hati, menjaga sampai meskipun dasarnya bukan puasa kita tidak sakit, kompor tak ada nilainya, boleh itu ilawan dan dahaga. Jadi di lisan terkesan. Kalau dalam hadis kami menyampaikan, di sini ada tadi. Nah, Nabi radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Wa maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, wa maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nek reso ngendika sing sae, luwih sae pun diam saja. Lan kenapa itu jangan terlalu kepo pengen ngerti. Nek kok di motor Anda berisik, dicek, diinvestigasi. Kalau suku di motor apa itu? Tengok, jangan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada saudara kita yang beriman dari Allah, awalnya itu bersyukur, alhamdulillah. Wa makana yu'minu billahi wal yawmil akhir paling bicara hukum sing sama-sama mau iman lan Allah di akhir, monggo menghormatilah tetangga. Wa makana yu'minu billahi wal yawmil akhir paling bicara dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada yang mengatakan Ramadan itu tangune apake dhewe kalau maka mari kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah wajib maupun dengan ibadah-ibadah sunnah yang masuk dalam kategori 4 golongan yang dirinkan surga. Yang kedua adalah wakaf lisan atau menjaga lisan dan seluruh perkataan-perkataan yang kotor dari riba, namimah dan qaulasu dan palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wahum ainul ji'an, orang-orang yang beri makan pada azan kelaparan. Ini ya dirinkan surga. Maka ada 4 syarat kita dengan sami bisa masuk surga. Tadkhulu al jannah bisa. 1. Afsus salam, tebarkan salam. Kedua, wa ainul to'an, memberi makan. Yang ketiga, wasilul arham, persaudaraan, menyambung persaudaraan. Yang keempat, wasolu bilaili wa nasumiyah, tadkhulun al-jannah bisalam. Jadi mutmi'il ji'an itu penting untuk kita dirasami. Maka sering kita dirasami mengadakan acara pengajian menjelang buka puasa. Sinten sing memberikan takjil, sinten sing memberikan buka puasa, akan kita dirasami ketenangan atau sinten. Gitu. Nah,
Ini amanat kita pengajian bersama bukan. Nah itu keilzian. Siapa orangnya yang berikan makan bukan kepada saudaranya yang berpuasa, maka ganjarannya wong sing poso kuwi duwene wong sing memberi bukan orang biasa. Jamaah bukan bersama amanat 150 orang mana. Ganjarannya wong sing poso wong 150 itu nempel nek duwe wong sing maringi dahar dan apa itu kanut mutmi'il ji'an memberikan dahar kok dapat sedulur kita sedaya. Jadi afsus salam menebarkan salam wa at'imu ta'am memberikan makan wasilul arham menyambung persaudaraan wasol billahi wa nasbiyah dan salat malam saat manusia pada tertidur pulas itu syarat juga masuk jannah dengan selamat. Berarti ada korelasi dengan hadis ini. Dan terus cara memberikan makan itu pun nanti kita lakukan. Di dalam Al-Quran tadi surat Al-Insan ayat yang ke 7, 8, 9 itu ada ayat Quran yang menyebutkan bagaimana kaifiyah tata cara kita dengan sami memberikan makan dan minum kepada saudara-saudara kita. Jadi kemarin memberikan makan dan minum kepada saudara-saudara kita. Al-Insan 7, 6. Ayat yang ke-8, 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, orang yang kelaparan, anak yatim yang tidak punya ayah dan ibu, dan orang yatim awal. Dan mereka beri makanan yang disukainya. Manakala kita tidak sami mutmi'il ji'an, makanan itu kan yang kita kasihkan kepada anak yatim, orang fakir miskin itu yang masih kita tidak sami juga. Artinya, nek awake dhewe ikut makan di situ seneng. Maka dalam zakat Idul Fitri usahakan apa-apa makanan pokok yang kita makan setiap harinya itu sebanding dengan yang kita jalankan. Nek dak dino kita dirasani makan dengan beras rojo lele sing difitrahkan untuk membayar zakat fitrah yo rojo. Aku itu iya Pak, aku dak dino makan rojo lele dari beras. Tapi nek kita jalankan itu sing pati. Saya kita dengan masih suka makanan kita itu makan di dalam. Ojo makanan-makanan yang kita tidak suka memakannya, minuman-minuman yang kita tidak suka meminumnya, tidak diomongnya. Usahakan paling tidak masih standar. Oh ini pun dibalik, ini pun dibalik siapa? Oh ini pun ramadhan itu pun nanggung, pun basi aku dibalik ini mungkin tidak malah keracunan. Nah kehati-hatian kita tidak suka. Ya kedua. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sesungguhnya kami apa itu semuanya ini memberi makanan kepadamu adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah liwajhillah. Nek mutmi'il ji'an pokoknya lillah ta'ala. Cukup ditarik. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Manaf mungkin sonten, alhamdulillah kita pada laporan acara kajian menjelang buka puasa. Jenengan sebetulnya masakan daerah nopo. Yo, lo sate mawon. Sate kami nopo sate ayam, lo sate sapi yo, sate sapi. Cinta boleh kaksen. Kulo seneng ini punya dahar yo sing seger-seger Pak nopo sop nopo soto sing kaya sinten, mbok jeli, soto Pak Barek, soto kuning nopo Pak. Jadi soto ditani. Pun saiki diputuske nggih. Dahar mungkin buka puasa, sayur, dan makor. Bingung nih harus pakai buka puasa, bingung nih ditareni pakai bingung. Nek orang ditareni, kadang-kadang berarti urusan hati. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu jazaa'an wa la syukura. Orang arep apa-apa kecuali ditanipun Allah. Lan nuridu minkum jazaa'an. Lan kita diboten arep jazaa iku balasan.
wala syukur dan ucapan terima kasih. Rasa harap-harap dan paling itu datang sendiri di koordinasi. Makanya dirahmati oleh Allah yang terakhir yang keempat, yaitu wasomi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu kita komplit begini? Kalau pertama tadi tali Quran sergap moco. Yang kedua bahkan dirisan sergap jogo lisan ibu. Oh iya, sergap ya. Dari pagi bangun itu sampai tidur lagi, nanti rasa-rasa ya. Alhamdulillah. Yang ketiga waktu pikir sinan pun biasa, pepek, tolong pun biasa. Yang terakhir wasomi Ramadan itu insya Allah. Keempat-empatnya itu kita dirasa pun ikhtiar pun berusaha. Biar caranya apa ini dikangenin oleh surga. Oke, rasa terus ya. Nanti terus ya, nanti jam itu betah kalau nggak ada jam itu. Bahkan ini terus ya. Jika karena masih sampai yang akan Allah SWT terakhir mungkin Allah nanti poso kita, mungkin Allah nanti sholat kita, mungkin Allah nanti sholat tarawih kita, lan nanti sedoyo untuk sholat kita menyenangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten pirang-pirang kabupaten, monggo kita kasih dengan tukang kabul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.